Hai, jumpa lagi Sobat GP dimanapun saat ini berada. Saya berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan kita akan mereview kembali nih kemarin yang kita lihat yang ada di Phillip Island di Australia tentunya. Kita udah gak sabar lagi nih untuk mau ke sana. Kemarin itu benar-benar di video saya yang lalu saya katakan bahwa nanti di Phillip Island ini akan terjadi suatu pertempuran, akan suatu terjadi peperangan yang luar biasa, dan benar terjadi kemarin. Jadi prediksi saya ini nggak salah ya. Oke. Baik, kemarin kita melihat di Phillip Island. Saya katakan kemarin itu bahwa di sana nanti udaranya dingin, sekitar 8 derajat seperti itu, dan setelah itu di sana anginnya kencang dan juga banyak burung, bahkan ada binatang lokal, bahkan kanguru juga, mereka juga ingin melihat, menonton race MotoGP seperti itu. Dan yang lebih ini lagi ya, kemarin itu sebenarnya prediksi hujan sih enggak, ternyata ada hujan meskipun itu tidak begitu mengganggu jalannya race seperti itu. Baik, kita akan mencoba kembali ke sana kemarin ya. Setelah free practice, free practice kita nggak usah terlalu bahas yang terlalu ini ya, langsung aja kita ke race-nya. Di hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 ya, jam 10 pagi. Nah, kita semuanya pasti sudah standby untuk menonton bagaimanapun. Tapi mungkin ya, saya kali ini saya ingin menjadikan kita ini semua sebagai pecinta MotoGP, penonton MotoGP yang mencintai MotoGP itu bisa berpikir dengan smart, menonton dengan smart, tidak menjadi haters ya, tidak menjadi pembenci seperti itu. Oke. Nah, ternyata kemarin juga ada drama juga gitu kan. Nah, seru banget, saya suka. Oke, kita akan kembali kemarin di front row, di starting gridnya, di front row di paling depan di pole position ada Jorge Martin. Yang kedua ada Marc Marquez, yang ketiga ada Pecco Bagnaia, seperti itu ya. Oke, luar biasa kemarin itu posisi yang ada. Bahkan yang di baris kedua kemarin ada Alex Espargaro, ada Fabio Quartararo, ada Johann Zarco, seperti itu. Nah, namun kemarin di saat race mulai berjalan, kita tahu ya, memang sebagai rider muda ya seperti Jorge Martin itu, saya katakan dia memang luar biasa juga ya. Yang dia dari satelit Prima Pramac itu nggak main-main, dia memang sudah luar biasa juga dia semangatnya. Dia lama sekali memimpin di depan dan di belakang diikuti oleh Marquez seperti itu. Dan kita melihat Martin di dalam beberapa lap awal sampai pertengahan dia terus memimpin seperti itu ya. Pertengahan sampai pertarungan seperti itu race-nya. Nah, setelah itu kita melihat di belakangnya ini si Rins mulai mau mengganggu, dan Marquez juga seperti itu, dan mereka begitu semangatnya, dan kita terus ya melihat mau tidak mau karena apa? Marquez ini kan masih dalam tahap dia ini bisa dikatakan baru comeback ke MotoGP seperti itu, setelah dia istirahat beberapa waktu karena dia habis operasi tangan kanannya, humerus tangan kanannya seperti itu. Nah, kita berbekal dari Motegi dan di Thailand kemarin di Buriram ya, Marquez di sana juga mendapatkan hasil yang luar biasa juga meskipun dia nggak bisa naik podium. Nah, kemarin itu kita melihat Marquez dia sudah ada di baris depan, di starting gridnya ada di baris depan. Bahkan dia di saat battle, di saat bertarung, kita melihat dia ada di depan terus. Dia benar-benar bertarung dengan luar biasa, dan dia sudah kelihatan banget kalau dia kembali. Kita melihat dari cara dia mengendara motor ini sudah ya sekitar, kalau saya ngomong sekitar 80%-an dia udah kembali seperti dulu, seperti Marquez yang dulu seperti itu, meskipun belum 100%, saya katakan seperti itu ya. Nah, kemarin itu memang terjadi beberapa insiden, beberapa drama juga terjadi ya. Baik, kita coba akan bahas satu persatu seperti itu. Nah,
kita kan ini klasemen sementara ini semakin seru banget, dan gapnya sebelum kemarin di Phillip Island tinggal 2 poin aja antara Fabio Quartararo dengan Pecco Bagnaia, seperti itu kan. Nah, di sini ini semakin seru kan kelihatannya. Ternyata kita nggak nyangka juga ya, kok Fabio Quartararo sepertinya, kalau menurut saya kayak ini Fabio ini kok seperti kena mental gitu ya, gitu. Maksudnya dia kok seperti nggak seperti tahun lalu ya, nggak seperti musim lalu. Dia ini begitu berani, maksudnya dia nggak terbebani, tapi kayaknya ini musim ini kok sepertinya dia terbebani seperti itu. Jadi kemarin itu dimulai dari awal aja dia sudah membuat kesalahan di lap yang keempat ya. Di lap keempat dia udah membuat kesalahan, dia melebar, dia pengeremannya juga tidak bagus. Memang kemarin itu di Phillip Island itu ya, banyak beberapa rider, tidak semuanya sih, ada beberapa rider yang mengatakan bahwa memang kemarin itu semua dalam hal pengereman mereka semuanya itu merasakan ada sesuatu yang luar biasa gitu. Artinya begini, pengereman di tempat itu kan anginnya kan kencang. Di Phillip Island itu pengereman kencang, otomatis itu mempengaruhi gerak daripada motor yang dikendarai itu. Jadi banyak hal yang terjadi saat pengereman, mereka itu mungkin ya goyang atau terdorong seperti itu. Jadi di dalam hal pengereman mereka banyak masalah seperti itu. Seperti kita lihat kemarin ya, Alex Marquez yang dia merasa teman-temannya waktu di tikungan itu teman-temannya udah pada mendahului dia juga akan berusaha otomatis kan. Mulai dari kemarin seri yang kemarin di Buriram dia mengatakan dia mulai semangat seperti itu kan. Nah sekarang dia udah mulai semangat juga. Nah kemarin itu begitu teman rider atau rival yang lainnya mulai mendadak, dia juga ingin seperti itu. Nah di saat dia ngerem, ternyata ban belakangnya dia ngunci seperti itu. Dan setelah dia coba untuk melepaskan remnya, ternyata dia menyentuh daripada Miller yang dari depan dia seperti itu. Ya akhirnya ya tidak bisa dihindari, crash pun terjadi sampai yang namanya Alex Marquez dengan Miller tidak bisa melanjutkan race-nya. Ya akhirnya mereka berdua bisa berdamai, dan Miller pun juga menyadari ya, semuanya pasti ya kecewa, sama-sama tidak bisa melanjutkan race-nya. Yang pertama, kedua mereka juga kecewa karena kenapa harus hal itu terjadi, dan itu kita tidak bisa menghindar. Artinya siapapun bisa terjadi, dan itu pernah terjadi juga antara Miller dengan Mir beberapa waktu yang lalu ya, di seri-seri waktu yang lalu pernah juga Pecco terjadi dengan Jorge Martin juga pernah, Fabio Quartararo dengan Alex Espargaro juga pernah. Jadi hal-hal seperti itu memang kadang-kadang tidak bisa dihindari, kadang-kadang harus terjadi, dan bisa saya katakan faktor lucky, faktor keberuntungan itu ada seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau awalnya oke, belum tentu juga nanti di endingnya oke juga ya. Jadi kalau hal itu terjadi itu hal-hal yang biasa. Oke. Jadi kemarin itu Miller dengan Alex Marquez tidak bisa melanjutkan race-nya seperti itu. Oke, kita kembali ke race lagi. Nah, kemarin kita melihat Fabio Quartararo juga akhirnya dia mengalami low set. Dia memang dari awal saya melihat Fabio Quartararo seperti sudah kayak seperti nggak fokus, seperti terbebani. Makanya bisa dikatakan apakah dia kena mental seperti itu. Dia terbebani karena yang gapnya terlalu sedikit ini membuat dia tertekan seperti itu, atau mungkin dari pihak timnya atau dari manajernya, kurang tahu apakah dia ditekan atau bagaimana, kurang tahu. Dan akhirnya sepertinya mentalnya si Fabio ini terkena, artinya dia nggak fokus seperti itu. Dan endingnya ya kita tahu dong, yang namanya Fabio Quartararo akhirnya DNF dan tidak bisa melanjutkan race-nya kembali dan 0 poin. Nah, kita juga melihat kemarin ada pertanyaan, kenapa sih Alex Espargaro kok nggak bisa gacor seperti biasanya gitu ya. Kemarin saya dengar juga itu ternyata Alex Espargaro juga ada masalah gitu kan. Jadi Alex Espargaro itu motornya karena motornya canggih ya. Jadi itu istilahnya kalau di Motegi kemarin itu terjadi kan karena ada mode eco itu yang bisa mengirit daripada bahan bakar. Nah kemarin itu yang terjadi itu adalah mode power ya, apa istilahnya, powernya itu bisa
menurun, jadi mengirit powernya seperti itu. Jadi powernya tuh nggak bisa maksimal seperti itu. Aduh, ini motor canggih, begitu kena sesuatu malah terlalu sensitif banget gitu ya. Jadi ya akhirnya kita tahu, meskipun begitu ya, tapi Alex luar biasa ya, meskipun dia masih sempat bertarung luar biasa. Dan kita kemarin melihat juga Maro ya Marco Bezzecchi itu luar biasa. Bahkan kemarin itu cuman saya gini ya, di lap sekitar lap 10 lap ya ke 10 ya, maksudnya putarannya ke 10 tuh kayaknya kemarin tuh dia sebetulnya dia bisa untuk mengovertake yang namanya Pecco, tapi kayaknya dia ada sedikit sungkan ya kayaknya dia agak sungkan mau mengovertake Pecco seperti itu, padahal sebenarnya bisa. Sampai Luca Marini aja bilang, kenapa kamu tidak mau overtake Pecco gitu ya. Mungkin karena si Bezzecchi ini, si Maro ini mungkin mikir, ini Pecco lagi lagi memperjuangkan ini, tinggal dua race lagi, 3 yang di Phillip Island ini, mungkin ya seperti itu. Jadi kemarin akhirnya si Maro, padahal kemarin itu sempat dia di depan, dia bisa sampai overtake Marquez, bisa overtake Alex Rins seperti itu ya. Luar biasa. Jadi battle-nya kemarin itu sangat-sangat membuat kita ini spot jantung juga. Saya senang lihatnya seperti ini. Nah, ini yang namanya MotoGP. Artinya bukan hanya ngikutin dari belakang jadi towing, jadi pengikut seperti itu, enggak, tapi mereka semuanya bertarung, mereka semuanya mau overtake, mereka semuanya mau di depan. Itu yang luar biasa, yang membuat kita ini seneng, penontonnya seneng, mereka juga itu semangat seperti itu ya. Nah, di laps akhir kemarin kita melihat luar biasa yang namanya Alex Rins, Pecco Bagnaia, Marc Marquez mereka bertarung dengan luar biasa. Bahkan Marco Bezzecchi, bahkan Luca Marini, Jorge Martin, mereka ini bertarung untuk memperebutkan posisi yang pertama. Wow, luar biasa mereka, saya senang. Jadi mereka ini benar-benar ingin menunjukkan, ini loh, aku bisa. Dan mereka sangat, aku harus bisa. Bahkan yang saya sangat-sangat salut, betul-betul saya sangat salut itu memang Marc Marquez ya. Dan saya melihat kemarin tuh Marc Marquez ini benar-benar luar biasa. Saya katakan, kalau saya mau kasih nilai ya, Marc Marquez itu hampir 10 nilainya. Meskipun dia bukan podium 1 ya, dia dapat podium kemarin. Makanya Stefan Bradl sebagai test rider di Honda mengatakan pasti di akhir-akhir musim ini Marquez bisa podium. Dan ternyata benar, kemarin Marquez menunjukkan bahwa dia podium. Dan kemarin saya melihat Marquez ini luar biasa. Artinya saya bisa katakan hampir 10 nilainya Marquez. Saya melihat dia dari start awal, cara dia mengemudi sampai di finish tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan saya mengatakan itu perfect, extraordinary, luar biasa Marquez seperti itu. Dan Alex Rins juga luar biasa. Alex Rins saya nggak nyangka juga begitu, maksudnya bertarung dengan motornya daripada Ducati yang begitu kenceng. Kita tahu kan motornya Pecco luar biasa, Jorge Martin motornya luar biasa, dan kita tahu kemarin Enea Bastianini itu sebetulnya dia yang di awal dari posisi 15 ya kemarin ya, Enea Bastianini bahkan dia bisa podium di posisi 5, itu juga luar biasa. Jadi kemarin tuh bener-bener pertarungan battle MotoGP kemarin tuh bener-bener waduh, saya mengatakan ini loh MotoGP ya. Dan mungkin juga ya aura, karena ini kan race-nya tinggal 3 ya, kemarin itu kan di Phillip Island, nanti next akhir pekan ini ada di Malaysia, setelah itu di Valencia. Nah, mungkin juga aura itu membuat mereka itu tinggal sedikit lagi, ayo kita harus saling berebut seperti itu untuk mendapatkan pertama podium, kedua kejuaraan. Karena di kejuaraan musim ini masih ada beberapa race lagi, 2 race lagi ini, maksudnya masih ada kesempatan, kans daripada pertama Fabio Quartararo, kedua Pecco, ketiga Aleix Espargaro, keempat bisa Enea Bastianini, dan bisa Miller juga. Jadi maksudnya masih ada kesempatan untuk untuk bertarung di sana, untuk bertaruh di sana, untuk mendapatkan posisi itu, untuk memperebutkan itu. Dan ini masih ada 2 lagi, di Malaysia dengan di Valencia. Artinya masih ada 50 poin lagi yang untuk bisa diperebutkan, gitu ya. Nah, sekarang ini dengan berat hati akhirnya Fabio Quartararo pun tergeser oleh Pecco.
Peko sekarang menjadi pemuncak klasemen sementara dengan selisih poinnya 14 poin ya. Ini bukan poin yang sedikit lagi, 14 poin ya. Artinya apa? Karena race-nya tinggal 2 lagi. Jadi artinya kalau nanti di akhir pekan ini di Malaysia ini nanti Peko ini bisa podium lagi, oke lah, dia bisa podium, dan Fabio ini mungkin nggak bisa podium, udah kunci sudah pasti Peko ini jadi juara dunia MotoGP di musim 2022 ini. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu semangat juga, khususnya ini untuk Fabio gimana ini, apakah dia nanti di Malaysia ini dia akan berusaha lagi untuk dia bisa mengejar ketinggalannya. Dan kita nggak tahu ya, saya mau katakan faktor X atau faktor laki, faktor keberuntungan itu ada. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti seperti itu. Apakah benar nanti si Peko dengan Fabio ini bisa lebih gacor lagi untuk bisa bertarung lagi di depan? Apakah benar nanti Marquez juga akan terus ada di depan lagi, atau mungkin nanti juga Alex ini mengacak lagi dan segalanya? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi masih ada kesempatan 2 race lagi, ada 50 poin lagi yang akan diperebutkan. Luar biasa. Jadi tambah semangat, rasanya udah nggak sabar lagi untuk menunggu race berikutnya ya. Berikut di Malaysia ini rasanya udah, di Sepang ini rasanya udah nggak ini lagi, nggak sabar lagi untuk menunggu gitu kan. Oke. Jadi kemarin itu sungguh-sungguh apalagi di last lap kemarin ya, di pertarungannya di last lap, aduh luar biasa, sampai rasanya ayo dong buruan gitu ya. Jadi mereka saling overtake satu dengan yang lain, side by side, wah pokoknya seneng sekali. Dan akhirnya bisa Rins-nya bisa di depan, setelah itu disusul dengan Marquez dan Peko. Jadi mereka bertiga ini luar biasa, rider yang luar biasa. Dan khususnya Marquez ya, Famos, bener-bener saya acungin jempol, saya kasih nilai dia hampir 10, 9,9. Alex Rins saya kasih nilai 10, luar biasa pertarungannya dan tidak menyerah sedikit pun, seperti itu. Juga ini ya, Bastian ini kamu juga luar biasa. Jadi saya rasa nih MotoGP untuk ke depan, untuk musim depan, di musim 2023, wah makin seru pokoknya. Dan sekarang ini, seperti video saya yang lalu saya katakan, sekarang ini pecinta MotoGP mulai semangat lagi. Yang pertama, adanya Marquez kembali. Makanya saya katakan, dulu memang saya juga, kalau nggak ada Rossi nggak enak. Nah, setelah ada Rossi, ada Marquez, makin seru. Nah, begitu Rossi sudah pensiun, Rossi sudah menggantung helm, bahkan beberapa waktu yang lalu Marquez juga sering keluar masuk karena insiden, karena crash, karena dan segala macam. Nah, sekarang ini Marquez comeback. Saya katakan kemarin di Phillip Island luar biasa. Kita melihat banyak sekali pecinta MotoGP mulai bersemangat, mereka mulai antusias untuk menonton MotoGP. Jadi sekarang ini MotoGP mulai bergairah lagi. Dan bener kan, sekarang ini Marquez ini sudah mulai seperti dulu. Jadi dia bertarungnya nggak main-main lagi. Bahkan dia mengatakan di saat dia selesai, dia kan celebration tuh si Marquez. Kita ingat waktu di Jerez, Marquez kan sebelum operasi dia akan berikan giveaway nih, memberikan sarung tangannya. Waktu itu dia melemparkan pakai tangan kiri. Karena apa? Tangan kanannya belum dioperasi, dan dia mengatakan itu aneh bagi dia gitu kan. Nah, kemarin saat dia memberikan giveaway lagi, dia memberikan sepatunya, dia lemparkan. Apa yang terjadi? Dia pakai tangan kanan. Nah, ini tandanya dia sudah mulai kuat, dia mulai kembali lagi seperti dulu. Jadi ini nanti kayaknya di Sepang Malaysianya kan seru lagi nih. Meskipun ya kita tahu di awal-awal seri dulu ya, di awal-awal balapan dulu, kita tahu memang di sana dulu kan terjadi kayak seperti latihan gitu ya. Di sana kan Marquez juga sempat crash juga sih di sana. Tapi kita nggak tahu. Memang ini bukan layout daripada Sepang, ini bukan favoritnya Marquez sih, bukan, karena banyak tikungan ke kanan gitu kan. Tapi nggak tahu sekarang Marquez kan tangan kanannya udah mulai kuat. Kita nggak tahu seperti apa nanti. Oke, kita nggak sabar lagi nih mau nonton di sana ya, mau nonton di Sepang. Dan kita tidak akan pernah lupakan battle pertarungan
pertarungan, bahkan perang yang ada di Phillip Island kemarin itu luar biasa. Dan kita melihat ya kemarin itu banyak parade, banyak mereka jumpa fansnya masing-masing. Wah, pokoknya seru banget deh. Pasti teman-teman suka ya apa yang tadi. Dan kemarin itu ya satu lagi, Marquez itu mendapatkan podium yang ke-100 ya. Dia mendapatkan podium yang 100 di MotoGP, di kelas Premier, kelas para raja, seperti itu. Nah, untuk berikutnya, kalau nanti Marquez bisa podium lagi, kalau mungkin dia bisa juara, bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah Pecco, apakah Fabio, apakah siapa yang akan naik podium lagi nanti besok di akhir pekan ini ya, kita akan saksikan lagi. Jangan lupa, jangan tinggalkan, kita akan nonton sama-sama, dan saya selalu memberikan dorongan buat sobat-sobat MotoGP semuanya, bahwa kalau kamu menjadi penonton, menjadi pecinta MotoGP, boleh mengidolakan rider itu boleh, fanatik boleh, tetapi harus smart. Jangan menjadi haters. Menjadi haters tuh kelihatan sekali dia seperti on gitu ya. Jadi nggak usah jadi haters, nggak usah jadi pembenci. Mereka semuanya sudah berusaha maksimal. Mereka semuanya tidak menginginkan sesuatu yang terjadi yang membuat masalah, atau nggak ada semuanya. Dan semuanya itu bisa terjadi hal yang buruk seperti Alex Marquez kemarin, seperti Fabio Quartararo. Ya kita nggak tahu kalau itu bisa terjadi. Dan faktor-faktor itu bisa terjadi pada siapapun, rider manapun. Nah, kita juga ingat di musim lalu, di musim 2021, kita waktu di Emilia Romagna, kita nggak tahu kan waktu itu siapa sangka kalau ternyata waktu itu Miller juga jatuh barengan sama Pecco di tempat yang sama, padahal di belakangnya ada Marquez. Kita nggak tahu kan. Makanya kita nggak bisa, meskipun waktu itu nggak disenggol sedikit pun sama Marquez, dan orang-orang yang nggak suka Pecco akhirnya mengatakan kena takedown dan segala macam. Apa ya maksudnya itu, kena mental. Nggak usah mikirin gitu, nggak usah jadi pembenci, nggak usah jadi haters. Oke, kita menjadi penonton yang smart. Oke? Jadi saya berharap semua pecinta MotoGP, sobat-sobat GP mania dimanapun berada saat ini, saya percaya sobat-sobat GP semua, khususnya yang selalu menonton video saya, yang selalu memberikan respon pada video saya, bahkan banyak mengatakan, Amin, ayo Kak, ayo Mbak, ayo tolong videonya agak dibuat panjang supaya nggak ngomong aja. Oke sih, saya akan berusaha itu, tapi saya mau katakan kalau saya ini memang videonya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi ya. Karena apa? YouTube itu tidak semudah itu, karena itu akan dilihat oleh YouTube, dan pihak Dorna pun juga akan melihat kalau kita terlalu banyak memberikan video, dan video itu kan bukan hak kita, bukan haknya kita gitu. Maksudnya kita hanya memberikan sedikit ilustrasi saja supaya rekan-rekan atau sobat GP itu mengetahui, oh ini kronologinya seperti ini gitu ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin nggak bisa saya turutin semuanya, tapi saya akan selalu memberikan informasi atau memberikan review yang sesuai dengan data yang ada. Jadi tidak aja asal ngomong, tapi saya juga melihat. Jadi saya kalau memberikan review seperti ini, saya akan menonton dulu berkali-kali. Setelah itu saya juga akan melihat data-data yang ada seperti itu. Jadi saya tidak hanya asal ngomong seperti itu. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton kali ini. Mungkin hari ini cukup ini dulu aja. Sampai ketemu di next video. Sampai ketemu kita di balapan berikutnya di akhir pekan ini di Malaysia, di Sepang ya. Oke, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu. Oke, see you. Bye.